Menurut saya sih, ya kita juga sebenarnya kan masih menghormati Coach Jackson juga. Kita juga terima kasih juga atas jasanya di Liga 2 kemarin gitu kan. Dengan beliau mundur seperti itu malah justru lebih baik dan lebih terhormat sih Mas dibandingkan harus dadak rame-rame gini-gini. Iya, selamat sore Tribun sekalian, kembali lagi ke podcast Persis hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari perwakilan Pasopati, Mas Agus Warsup. Selamat sore Mas Agus. Sore Mas. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, full senyum. Ya. Habis kemarin Persis menang melawan Madura ya Mas ya. Dua kemenangan beruntun di era pelatih interim ya Mas ya. Iya. Nah, Mas, hari ini kita akan ngobrolin tentang harapan supporter terhadap manajemen. Apalagi kan ini kan juga manajemen tengah mencari sosok pelatih pengganti Jackson F. Tiago. Nah, sebelum mengarah ke sana mungkin kita boleh dulu sebelum ke era yang sekarang. Itu kan beberapa waktu lalu ada bisa dikatakan gerakan dari supporter ya Mas, supporter Persis yang kemudian menuntut manajemen Persis Solo itu untuk Jackson out. Itu sebenarnya awal mulanya seperti apa sih Mas sebenarnya itu? Ya awal mulanya sebenarnya ya dari keresahan kita sih Mas. Keresahan kita karena dari mulai Piala Presiden mainnya selek kalahan lagi gitu. Masih Liga juga 4 kali kekalahan beruntun juga termasuk home yang buat kita itu memalukan banget. Pada akhirnya kita dadaan Mas, teman-teman itu japri terus akhirnya dadaan kita kumpul ngobrol-ngobrol itu dihadiri semua perwakilan semua, ada teman-teman Surakarta, ada teman-teman Ultras, ada Garis Keras ada dan dari Pasopati sendiri juga perwakilan Tribun Utara, Selatan, Timur juga ada gitu. Oke. Tapi memang tuntutan itu kalau nggak salah mulainya dari medsos dulu ya Mas ya, awalnya itu ya. Tagar-tagar itu muncul. Karena kita juga mungkin kalau bisa dibilang koordinator nih, mungkin kita juga didesak dari teman-teman grassroots juga buat aksi lah. Intinya kita harus ada pergerakan untuk perubahan kan nggak seperti itu. Makanya kita akhirnya kumpul dan pada akhirnya membuahkan dua tuntutan ya. Yang pertama jelas CFT out, terus yang kedua ya evaluasi tim keseluruhan, seperti itu. Oke. Dan apakah itu juga gerakan yang lalu itu juga karena catatan 12 game baru, kalau nggak salah baru 1 kemenangan ya? Atau itu apa kamu mengaruh itu juga? Iya, maksudnya ya karena itu, iya jelas karena itu Mas, karena ya wis parah banget sih menurut kita kemarin. Oke, tapi kalau sebelum gerakan turun ke jalan sempat ada obrolan dengan perwakilan supporter dengan manajemen klub, sudah ada belum sih Mas sebenarnya itu? Pada waktu itu? Iya sebenarnya ada sih Mas, sebenarnya ada. Makanya sebenarnya ya ada, cuma kalau nggak seperti itu kan mungkin teman-teman yang di bawah kan juga mungkin kurang ini kan. Dan kemarin juga karena dadaan juga kita kumpul selesai itu sekitar jam 12 kalau nggak salah. Sedangkan aksi kita itu jam 2. Iya, jam 2. Aksi kita jam 2. Jadi cuma 2 jam, Mas. Karena kita juga gini, kita pengen aksi tapi kita juga pengen kondusif juga. Kita juga nggak pengen ngerusak mental tim juga seperti itu. Jadi misal kalau kita itu mungkin aksi kemarin terlalu sore, mungkin ya nggak terlalu kondusif, mungkin yang datang banyak. Kemarin aja lumayan walaupun itu weekday dan jam segitu itu biasanya masih kerja kayak gitu ya, tapi tetap ya kemarin lumayan sih. Dan jalan dari Paragon ke Mes ya Mas ya kemarin ya. Oke. Dan kemarin juga sempat ngobrol juga di dalam 1,5 jam ya Mas ya sama manajemen itu Mas ya. Itu memang mengeluarkan unek-uneknya semua atau seperti apa Mas? Ya, jadi intinya kita bahkan secara tertulis sih Mas kemarin tuntutan ya. Tuntutan secara tertulis yang ditandatangani sama perwakilan semuanya. Jadi kemarin alhamdulillah semua kita bersatu.
Terus di situ kita diterima Bos Kev sama Mas Erwin sama Mas Bona kebetulan. Ya di situ kita ngobrol-ngobrol sih apa kendalanya, apa tuntutan kita cari solusi bersama gitu. Jadi dari manajemen juga menjelaskan sikonnya gitu. Oke, dan manajemen pun akhirnya 1 minggu ya Mas ya mintanya pada waktu itu. Nah, itu tercetusnya sampai 1 minggu, emang deal-dealannya 1 minggu atau memang supporter inginnya hari itu juga sebenarnya pada waktu deal-dealan itu? Kalau dari awal kita pengen hari itu juga ada jawaban, tapi ya karena itu tadi intinya ya kita cari solusi terbaik lah. Oke, akhirnya 1 minggu setelah Bayangkara dan tidak mempengaruhi sama sekali hasil dari Bayangkara, baik itu menang seri ataupun kalah gitu. Tetap tuntutan kita tetap harus out. Oke, dan alasan pun dari manajemen kemarin kan juga memang butuh waktu untuk mengkondisikan juga ya, benar, sebelum akhirnya memutuskan hal yang besar tersebut. Dan Jackson pun kemudian mengumumkan pemunduran dirinya setelah Bayangkara kemenangan perdananya di Persis untuk di Liga 1 ini. Mas Agus sendiri itu sebagai supporter Persis yang kemarin juga ikut turun ke aksi itu, gimana Mas responnya setelah mendengar Jackson out Jackson mundur itu sendiri? Kalau menurut saya sih ya kita juga sebenarnya kan masih menghormati Coach Jackson juga. Kita juga terima kasih juga atas jasanya di Liga 2 kemarin gitu kan. Dengan beliau mundur seperti itu malah justru lebih baik dan lebih terhormat sih Mas, dibandingkan harus dadak rame-rame gini-gini. Dan alhamdulillahnya juga beliau ninggali apik kan, ninggali satu kemenangan di Bayangkara. Iya, itu semacam hadiah perpisahan itu ya Mas. Ya. Hadiah perpisahan yang manis itu ya Mas. Manis. Oke. Tapi memang reaksi teman-teman supporter memang ada kelegaan nggak sih Mas sebenarnya setelah itu, sebenarnya dari teman-teman? Setelah menang apa setelah menang dan bahkan ada pengumuman itu juga. Iya lega, makanya kita kan jemput pemain. Oh iya. Ya, kita jemput pemain walaupun itu pagi banget. Ya, itu. Karena kita juga kontak-kontak sama Mas Erwin dan perkiraan itu sekitar jam 3 sampai jam 4 pagi sampai Solo, dan kita jemput di pintu tol, di exit tol Ngasem. Kita kumpul jam 3, datang ya mungkin sekitar jam 4 lebih lah, hampir setengah 5. Jadi itu mungkin penjemputan pemain terpagi. Raturu ya Mas ya, teman-teman pada tidur ya. Dan itu jauh-jauh loh dari Sukoharjo, dari Klaten itu ada datang. Dan itu sama juga campur juga. Itu nunggunya di tol exit sini, Klodran atau bukan Klodran, yang di Ngasem itu ya Mas ya. Kita jemput di sana. Oke, sampai ke mes ya di. Ya, sampai ke mes. Ya intinya kita kan support pemain. Dan kita juga Coach Jackson ada kok waktu turun dari bis pun juga ada, dan kita juga nggak menghujat nggak apa. Karena udah seperti itu ya udah kita support aja, kita applause aja gitu. Kita tetap kasih tepuk tangan, kita nggak hujat apapun. Gitu. Tapi reaksi Coach Jackson saat itu setelah apresiasi dari teman-teman di mes setelah laga itu seperti apa? Ya kalau teman-teman ya udah sih, ketika itu udah ketika udah mundurkan diri ya udah kita terima kasih atas jasa-jasanya beliau udah selama di Persis Solo gitu sih. Tapi Coach Jackson sempat nemuin supporter nggak Mas waktu di mes kemarin setelah Bayangkara? Enggak. Belum ya. Beliau turun langsung masuk sih. Ya jadi nggak ada ngobrol apa enggak sih. Tapi turun ada ketemu teman-teman. Iya, ketemu teman-teman, dan teman-teman tetap applause, tetap kita tetap ngecan nyanyi. Oke, dan setelah Coach Jackson mundur beberapa hari kemudian, manajemen Persis pun mengumumkan bahwa Rasiman sebagai pelatih interim. Ini kalau dari supporter melihat sosok Rasiman sebagai pelatih interim seperti apa Mas? Sementara masih jadi caretaker ya. Jadi kalau Coach Rasiman sih kan dari Yacht ya kemarin ya, dari Yacht akademi ya. Dia pelatih akademi. Oh iya, lah ya maksudnya mungkin teman-teman mungkin pengennya ya siapa dengan nama besarnya kan. Tapi kan
nggak semudah itu juga dalam waktu dekat terus langsung kita dapat pelatih A, pelatih B dan sing terlalu terburu-buru juga mungkin nggak bagus juga efeknya. Dan terbukti ternyata Coach Rasiman juga bagus banget kemarin toh. Hasilnya memuaskan dan mainnya juga ngeteh tenang juga kemarin itu ya. Oke. Tapi itu memang memunculkan nama Rasiman itu sendiri sempat ada di benak supporter nggak sih Mas sebenarnya? Ada Ya, di bayang-bayang mungkin supporter nggak? beberapa ada sih mungkin beberapa ada mungkin beberapa ada sing bedek karena masih caretaker Iya. masih caretaker. Nah masa Coach Eko sing naik kan itu kok rapi nih Udah undine Coach Eko sama Coach Rasiman iya kan ya betul. kan nek Coach Eko sing caretaker nanti rame meneh. Iya mungkin untuk menghindari hal semacam itu lagi ya Mas, kemudian Rasiman naik. Oke, tapi memang Rasiman pun juga menunjukkan start yang cemerlang kemarin. Harus diakui memang cemerlang di waktu Madura United saat melawan Madura United. Sebenarnya itu adalah sebuah, menurut Mas Agus sendiri melihat permainan yang di Madura United kemarin saat melawan Madura United itu ada semacam perkembangan enggak sih Mas sebenarnya dari Persis? Banget Mas menurutku ya. Kebetulan kemarin aku sampai karena apa ya penasaran banget kemarin aku sampai nonton pertandingan. Saya biasanya jarang nonton, kemarin sampai nonton itu. Nek menurutku perkembangannya banget. Ya pertama kayak pemain itu jadi kayak apa ya nge-pressingnya gitu dong, nge-press terus getih banget gitu dan strateginya kan juga nggak monoton gitu. Ya, jadi saat AC Madura United aja juga kemarin kewalahan terjadi. Nggak gur menang sing jangan menang. Oh alah menang kayak gitu itu kan nggak kemarin ya perjuangan tenang gitu. Iya. Pantas disebut menang kemarin. Dan bahkan perjuangan mereka kan bahkan ya memang beberapa Madura United seperti Beto, Lolinha, Vizcara, itu Hugo Gomez Jaja itu sendiri kan juga kemarin bisa kesulitan lah untuk menembus Persis ya Mas ya. Masih ada beberapa peluang-peluang yang terjadi gitu. Iya, tapi kan tetap statistik kita yang ini toh. Maksudnya kita nyerang terus kemarin. Lalu menyerang counter attack juga. Oke. Dan melihat berarti ini apakah ada semacam istilahnya optimisme dari supporter terhadap kedepannya keputusan manajemen terkait sosok pelatih? Apakah lanjut gitu? Yang pasti Coach Rasiman kerjanya jelas. Ini terbukti baik. Ya. Ke depan kan kita juga harus lihat pertandingan ke depan juga gitu. Kalau soal lanjut apa enggak itu monggo manajemen yang menentukan gitu kan. Tapi minimal misal kalau soal lisensi saya kurang tahu ya Coach Rasiman masuk apa enggak, tapi minimal kan misal ada pelatih baru paling enggak kan Coach Rasiman jadi asisten. Oh iya. Harusnya ya karena juga kemarin terbukti baik tuh. Bagus banget mainnya. Oke. Berarti memang harus istilahnya mungkin dipertimbangkan lah untuk manajemen kedepannya iya, harusnya sih gitu. Tapi dengan setelah dipegang Coach Rasiman sendiri sebenarnya kalau melihat squad saat ini itu seperti apa Mas pondasinya itu Mas sebenarnya? Udah kuatkah atau seperti apa untuk di Liga 1 ini? Kalau pemainnya bagus-bagus ya Mas. Maksudnya di Liga 1 udah mumpuni lah. Mungkin yang masih agak kadang kedederan di pertahanan ya. Kalau kayak di tengah ke depan kayak kan cuma kurang ya strategi aja, mungkin kurang klop kurang apa itu. Tapi secara kualitas pemain kan kita dibandingkan tim-tim lain udah mumpuni banget sih. Iya. Istilahnya punya potensi juga lah ya minimal papan tengah lah bisa lah. Iya. minimal. Iya. Kemarin juga chemistry-nya yang ditunjukkan oleh Sanadin Altaf di depan pun juga sangat bagus juga ya Mas ya kemarin itu. Ya deg-degan ini Sanadin timnas lah. Iya. Kapan nggak tahu dipanggil pasti. Ini udah berangkat ke tadi Mas. Udah berangkat. Udah berangkat ini. Makanya. Kan sampai September kalau nggak salah untuk TC timnas U19. Sanadin sama Erlangga Setio itu. Oh iya. Itu masih diot. Kalau di sana kan memang kalau kemarin sih Rasiman bilangnya memang
mungkin tidak ada masalah bagi Coach Rasiman karena beberapa masih ada beberapa stok ya, di lini posisi tengah. Zanadin ya. Tapi memang kalau Zanadin ini memang mempunyai keunikan sendiri ya Mas ya di lini tengah persis gitu ya Mas. Iya, aku mungkin ya bisa dibilang baru kali ini rodok ra lega di Pak Timnas. Dipanggil Timnas. Masih butuh ya kita Zanadin keren. Iya. Biasanya kan senang dipanggil Timnas. Mbok rasa. Iya. Mungkin ada kekhawatiran juga lah ya Mas ya untuk dipanggil ke depannya itu ya. Iya. Tapi kan memang masih ada Kanu, masih ada Taufik Bagaskara juga di tengah sebenarnya itu ya Mas. Banyak sih sebenarnya stok itu. Ya hampir sana Mas. Maksudnya secara skill kan hampir merata kan. Iya. Tapi memang kalau sebenarnya kan kalau melihat ini kan masih ada pembicaraan tentang siapa sih sebenarnya sosok manajemen yang istilahnya cocok untuk dengan pondasi squad yang saat ini. Kan beberapa nama selain kita singkirkan dulu ya Coach Rasiman, ada nama Javier Roca, kemudian Rene Albert juga sempat menguat di media sosial, Benjamin Mora itu juga. Coba sebenarnya kalau ada rumor-rumor semacam ini, kalau supporter Persis sendiri memang ada kriteria khusus gak sih Mas sebenarnya untuk kalau pelatih? Kalau penilaian sih teman-teman pasti beda-beda ya Mas. Beda orang pasti beda. Ada yang pendapatnya kayak gini, Roka wae. Ini aja gitu. Si A, si B gitu. Ya nek menurut saya loh ya, menurut saya pribadi lah ndek ini wis terbukti elek kok. Kadang-kadang konrene ngopo itu. Iya. Nek menurutku. Kemarin aja mereka keluar kondisi dengan tim yang semacam itu, dengan start yang kurang baik lah ya padha wae jadi padha wae lah antara Coach Jackson, Rene Albert sama Roka ya. Dan bahkan sekarang versi Kediri setelah ditinggal Roka pun juga jadi di bawah sekarang Mas. Iya. Coach Rene Persib Bandung juga masih berjuang di atas itu ya Mas, di papan tengah lah sekarang. Kemarin menang ya? Enggak. Kemarin kalah 2-3 sama Bali United. Oh sama Bali ya? Iya, kalah 2-3 kemarin tuh Mas. Amin. Tapi kan memang beberapa nama, misalkan Benjamin Mora dari JTT itu gimana Mas? Kalau sosok dia? Wah aku kebetulan kurang tahu nih itu Mas. Kurang tahu ya Mas. Kalau dari track recordnya sih dia JTT klub Malaysia 3 kali juara juga di liga sana juga sih Mas. Sebenarnya kalau bocorannya dari manajemen kan emang ada beberapa yang calon, ada beberapa calon. Nah ini kan baru tahap seleksi toh. Istilahnya mereka juga mungkin mempertimbangkan sing apik sing ndi ya. Mereka lagi mencari yang terbaik gitu. Nah kita ya itu nek saya sih mending diserahkan sepenuhnya ke mereka. Tapi ya aja sing wis ndek iki wis genah elek malah ditampani rene ya padha wae meneh. Iya. Berarti memang kesannya memang semacam itu ya Mas ya. Dilihat track recordnya, kemudian klop apa enggak dengan squad saat ini gitu ya Mas ya. Nah kemarin katakanlah ya mungkin agak bertentangan dengan fansnya Roka. Aku fansnya Roka juga. Tapi kan ketika jadi coach di Kediri jelas kok dia yang membangun tim, maksudnya pemain dan akhirnya elek gitu. Apalagi kesini yang jelas-jelas timnya pemainnya dibangun ke wong liya gitu ya kurang apik bakal nek menurutku gitu. Tapi kan mungkin di luar sana kan banyak yang ngefans sama Roka, terus Roka ini kebetulan kemarin juga dolan ning Solo lah. Bojone wong Solo. Kebetulan ning Solo. Terus dikait-kaitkan dengan sinyal-sinyal Persis juga gitu. Tapi enggak underestimate sama Coach Roka. Saya salah satu yang sangat mengidolakan Roka saat itu. Sebagai pemain juga dan respect juga sebagai pelatih juga saat itu. Dan siapapun yang dulu pernah jadi pemain Persis, pernah mengharumkan tim ini, berusaha keras berjuang buat tim ini, jelas kita sangat respect. Jelas. Cuma kan kita juga harus
lihat sesuai kebutuhan apa Iya. enggak kan gitu kan. Dan ada baiknya pun mungkin ada pengalamannya juga Ya, dilihat juga. ya itu penting itu. Karena sekarang ini Liga 1 ya toh. Persita sing di sepelek aja kayak gitu. Iya. Mengejutkan juga Iya. Mas ya. Iya. Peringkat berapa ya? 4 ya. 4 sekarang. Tidak disangka-sangka juga startnya malah bagus itu ya Mas ya. Lah itu. Iya. Tapi memang selain pengalaman background sebenarnya pesan untuk manajemen seperti apa sih Mas untuk sosok pelatihnya sendiri? Pesannya dari supporter jenengan. Ya yang pasti yang pelatih yang bisa merangkul semua pemain sih Mas. Iya. Udah jadi rahasia umum juga ketika di sebuah tim pemain itu pecah atau kubu-kubuan kayak gitu. Saya nggak ngomong ini di Persis ya, tapi udah kayak sering banget terjadi di tim manapun kan kayak gitu. Nah itu kan sosok pelatih sangat penting di situ. Saya bisa ngerangkul semua, akhirnya jadi klub, akhirnya jadi chemistry-nya kuat kan kayak gitu kan penting gitu. Nah sekarang misal pemain wis ora cocok gitu, meh ngumpan meh passing ke wah tak umpan kayak males kan terlalu gitu kayak gitu Iya. itu penting banget menurut saya. Oke, berarti dari segi komunikasi juga mungkin juga ya Mas ya komunikasi dia Mas. Pendekatan ke pemain komunikasi itu jelas penting banget itu. Oke, dan kalau terkait dengan komunikasi memang komunikasi antar pemain kemarin waktu Madura kan juga sangat bagus juga ya Mas. Itu memang kalau dilihat memang pendekatan pelatih atau memang ada suatu chemistry itu sendiri dengan pemain itu sendiri Mas sendiri. Mungkin sebenarnya kalau soal chemistry mungkin pemain kita saat ini sebenarnya juga udah lumayan saat ini ya. Walaupun kayak kemarin juga Rio juga baru aja masuk, tapi kayaknya juga udah cepet banget lock sebenarnya. Iya. Nih kita lihat ya, mak ya itu tadi soal teknis itu kan kita nggak tahu penyebab utamanya apakah itu karena strategika atau karena apa atau apa, tapi minimal pemain kemarin semangat banget, mainnya getih banget, itu udah luar biasa melegakan buat kita kok. Jadi istilahnya gini, ya bukan berarti kita terus orang menang rapopo ya Mas, tapi cara kasarnya nggak menang pun kemarin itu misal nonton mainnya bagus itu kita lego gitu loh Mas. Respect kan gitu. Iya kita udah respect buat mainmu, apa ya, sudah berjuang keras di lapangan kayak gitu. Delalah menang sisan, jadi makanya hari ini full senyum tenang. Berarti kemarin waktu Alexis Messi dorong ngegolin berarti langsung plong lah Mas. Wah iya Mas. Loh, kita lihat main nyerang terus aja. Aku wah sama Madura saya ngene itu. Itu udah luar biasa. Rio klub juga dengan kemarin Sanadin sama Messi Doro juga klub, juga mulai klub lah ya Mas ya. Bahkan kemungkinan kalau bisa dikatakan Messi Doro kemarin mungkin membuktikan juga kualitasnya ya, beberapa laga sebelumnya agak dipertanyakan. Termasuk gitu. Saya kemarin karena kita lihat Messi Doro itu kan dia kayak apa ya? Kayak senengannya nggawa bal. Nggawa bal dia terus jadi mungkin teman-teman rada maido. Bukan maido skillnya ya, tapi egoisnya dia sing jadi kesuwen ketika counter kena dia jadi mandek kayak gitu lah, jadi kesuwen meneh gitu, mainnya kesuwen buat ratu umpan lah kayak gitu lah kemarin. Alhamdulillahnya dia membuktikan dengan golnya. Iya. Dan bahkan kemarin kalau nggak salah ada supporter yang turun untuk mengapresiasi kerja kerasnya Messi Doro itu ya Mas ya kemarin tuh ya Mas ya. Ya itu saking bahagia nih temen-temen. Maksudnya nggak mau berbuat kerusuhan atau apa. Ya walaupun mungkin itu dinilai kurang tepat gitu, tapi ya itulah jenenge mau Mas. Iya. Ya mungkin biasa dikatakan sebagai salah satu bentuk kecintaan terhadap kesayangan gitu ya Mas ya. Bahagiane bentuk kecintaannya kan mungkin turun pengen ketemu sama pemain kayak gitu, pengen mengucapkan secara langsung saat itu juga kayak gitu tau. Iya. Nah Mas, selain merangkul pemain, kalau sebenarnya sosok pelatih ini juga perlu nggak sih punya kedekatan dengan supporter gitu nggak sih Mas sebenarnya? Ya perlu Mas, perlu sih, cuma nggak
apa ya, nggak penting banget gitu sebenarnya juga nggak, walaupun perlu ya, karena kita juga sing selalu kita ingat dengan almarhum Bang Jun ya, terus sing ada deket lagi ada Coach Widiantoro kemarin ya, kita juga seneng kayak gitu, tapi sebenarnya nggak sepenting itu sih kalau ke supporter, karena harusnya jadi supporter cara-carane pemain pelatih itu iso teko iso lunga gitu. Jadi yang paling penting buat kita sih bukan pemain, pelatih, manajemen atau owner sekalipun. Yang penting ya emang Persis Solonya. Bahkan meh pemain sapa, pelatih sapa, kowe apik berjuang tinggal Persis ya, kita bakal keploki. Bahkan nek siapapun pemainnya, pelatihnya, manajernya, ownernya sekalipun nek emang nggak bagus bakal kita opiak-opiakan gitu. Berarti tidak ada yang lebih besar daripada Persis Solo ya, daripada Persis Solo. Dan tetap fokus Persis Solo ya Mas. Tetap kita intinya kita fokus Persis Solo. Siap. Tapi udah ada obrolan nggak Mas dengan supporter manajemen gitu, dengar masukan tentang pelatih gitu? Belum ya? Ya ditunggu aja besok rilisnya, ya ditunggu rilisnya aja. Iya. Tapi mungkin masih dirahasiakan ya Mas ya. Ya mungkin kan masih digodok ya, semacam-macam lah. Gitu. Oke, siap. Oke Mas Agus, untuk sementara itu dulu Mas Agus pembicaraan kita tentang pelatih, sosok pelatih. Mungkin calon kandidat pelatih Persis Solo ke depannya seperti apa. Terima kasih sudah datang ke podcast Persis Solo hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.